Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, jurusan Teknik Mesin, program studi Teknik Produksi Migas, kelompok 3 pada mata kuliah Geologi Migas, semester 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai batuan penudung atau biasa disebut dengan keprok. Tetapi sebelum kami menjelaskan materi ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Teman-teman, kami anggota kelompok 3 berjumlah 6 orang. Yang pertama ada Muhammad Bega dengan NIM 1322184045. Yang kedua ada Asmaul Sitania dengan NIM 1322184046. Yang ketiga ada Transia Leka Tompesi dengan NIM 1322184047. Yang keempat ada Milhan Manusama dengan NIM 1322184048. Yang kelima saya sendiri, Nelly Patipeilohi dengan NIM 1322184049, dan yang terakhir Verson Haumahu dengan NIM 1322184050. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini klasifikasi materi yang akan kami paparkan ada 8. Yang pertama latar belakang, yang kedua definisi batuan penudung atau keprok, yang ketiga syarat batuan penudung atau keprok, yang keempat fungsi batuan penudung atau keprok, yang kelima jenis batuan penudung atau keprok, yang keenam presentasi jenis batuan penudung atau keprok, yang ketujuh studi kasus batuan penudung atau keprok, dan yang terakhir metode penentuan batuan penudung atau keprok. Latar belakang, panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral, ikut dan gas lainnya secara alami. Semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Semua sistem panas bumi pada dasarnya terdiri dari sistem tata air sebagai fluida, batuan ekuifer yang berfungsi sebagai reservoir air, magma sebagai sumber panas, keprok atau batuan penudung sebagai penguji gerakan dari fluida, dan vektor atau patahan pada batuan sebagai jalur migrasi fluida. Definisi batuan penudung atau keprok. Batuan penudung atau keprok merupakan lapisan batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah. Lapisan batuan ini berada di atas lapisan batuan reservoir dan berfungsi sebagai penutup reservoir untuk mencegah keluar atau munculnya fluida panas bumi. Keprok umumnya tersusun oleh lapisan batuan yang terdiri dari mineral sekunder, hasil perubahan akibat interaksi fluida dengan batuan yang dilewati. Pada lingkungan tektonik aktif, lapisan batuan ini mengalami deformasi dan membentuk rekahan. Tetapi dengan adanya proses kimia berupa pengendapan mineral sangat membantu dalam membentuk rekahan yang terbentuk, seperti pengendapan kalsium dan silika. Keprok adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari petroleum system yang merupakan batuan yang bersifat non-permeabel. Keprok biasanya terdiri dari unit impermeabel yang melingkupi sekeliling reservoir, mencegah pergerakan dari minyak dan gas secara vertikal dan lateral. Meskipun suatu petroleum system memiliki sour slope dan reservoir yang ideal, sistem tersebut akan gagal tanpa adanya keprok yang efektif. Syarat keprok atau batuan penudung. Syarat dari batuan penudung adalah sifatnya yang tidak mudah ditembus atau dilalui cairan atau uap. Batuan ini adalah hasil letusan gunung api seperti lava dan piroklastik. Selain itu, lapisan batuan yang impermeabel ini dapat terbentuk juga oleh proses kimia yang disebut self-sealing. Sebagai berikut: yang pertama, pengendapan mineral dari larutan terutama silika 2. Yang kedua, alterasi hidrotermal batuan permukaannya menghasilkan kaulinisasi. Fungsi keprok berfungsi untuk mengepung fluida dari arah vertikal dan lateral agar tidak bermigrasi ke permukaan ataupun ke samping. Jenis batuan yang dapat menjadi keprok: 1. Batuan sedimen yang terdiri dari batuan lempung dan sedimen evaporit. 2. Batuan beku yang terdiri dari 1. Seluruh jenis batuan beku intrusif. 2. Batuan beku ekstrusif. 3. Seluruh jenis batuan beku ekstrusif non-fragmental. 4. Seluruh jenis batuan beku hipabisal. Dan yang terakhir, seluruh jenis batuan metamorf.
Presentasi jenis-jenis keprok. Sel 65%, evaporate atau salt 33%, karbonat 2%. Sel dan salt adalah jenis batuan sedimenter yang dapat berfungsi sebagai keprok. Studi kasus tentang batuan penudung atau keprok. Pada petroleum sistem di cekungan Sumatera Utara, terdapat formasi seurela yang bertindak sebagai salah satu lapisan penutup untuk mengetahui persebaran dan bentuk lapisan penutup. Dari daerah penelitian ini, maka dilakukanlah keprok modeling berdasarkan data permukaan. Data permukaan tersebut adalah data pengukuran stratigrafi yang diambil sebanyak 3 titik secara tersebar pada satuan batuan yang mewakili formasi seurela. Pengukuran stratigrafi tersebar dengan arah barat laut sampai ke tenggara dan memiliki litologi berupa batu pasir karbonatan, batu pasir konglomerat, lanau, dan batu lanau karbonatan. Berdasarkan kolom stratigrafi yang telah dibuat, maka dilakukanlah korelasi untuk mengetahui keprok secara lateral serta mengetahui arah pengendapan dan sedimentasi. Dilakukan satu korelasi dari kolom 1, kolom 2, sampai kolom ketiga dan dihubungkan satu perlapisan litologi yang sama antara kolom 1 hingga kolom ketiga. Dari hasil korelasi sekuen, maka didapatkan 2 unit litologi yang dapat dikorelasi, yaitu batu pasir dan batu lumpur. Hasil korelasi antara sekuen menunjukkan sebuah pemodelan di mana batu lumpur bertindak sebagai keprok dan batu pasir berpotensi menjadi reservoir muda. Gambar di atas adalah pemodelan lapisan keprok berdasarkan data permukaan. Batu lumpur berperan sebagai keprok dikarenakan sifat batu lumpur yang impermeabel atau suatu sifat yang tidak dapat dilewati oleh cairan, gas, dan butiran. Hal itu disebabkan oleh tidak terdapat pori-pori atau rongga kosong pada batuan tersebut. Dari hasil pemodelan, tampak lapisan keprok melingkupi sekeliling reservoir sehingga mencegah pergerakan minyak dan gas secara vertikal dan lateral. Selain itu, hasil korelasi menunjukkan arah barat laut memiliki posisi yang lebih ke darat. Hal tersebut dikarenakan dilihat dari penebalan posisi sekuen yang pertama yang lumayan signifikan dan juga ukuran butiran lapisan yang lebih kasar jika dibandingkan dengan sekuen yang kedua dan sekuen yang ketiga. Metode penentuan zona keprok. Penentuan zona keprok panas bumi dapat dilakukan melalui survei pendahuluan menggunakan metode geofisika. Metode ini merupakan aplikasi dari geofisika yang digunakan untuk mengidentifikasi objek tertentu di bawah permukaan bumi. Metode ini memanfaatkan adanya kontras sifat fisika dari objek yang dicari, lalu dibandingkan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Wilson 2003. Metode panas bumi ada beberapa macam, diantaranya metode resipitas, gravity, geomagnet, dan FT. Metode geofisika lain yang dapat digunakan untuk penentuan keprok panas bumi adalah metode resipitas. Menurut Minarto, metode resipitas bagus digunakan untuk mengetahui kondisi atau struktur geologi bawah permukaan berdasarkan variasi tahanan jenis batuannya. Penelitian yang dilakukannya di daerah panas bumi Maluku didapatkan lapisan konduktif dengan nilai resipitas kurang dari 5 pada kedalaman 800 sampai 1000 meter yang diindikasikan sebagai lapisan keprok. Hairudin dan kawan-kawan melakukan penelitian di Gunung Rajabasa, Kalianda menggunakan metode resipitas. Didapatkan lapisan keprok berupa batu lempung dengan nilai resipitas kurang dari 10 pada kedalaman 450 meter. Selain itu, Arif menyatakan metode ini bagus digunakan pada daerah dengan kontras tahanan jenis yang cukup jelas terhadap sekitarnya seperti untuk keperluan eksplorasi panas bumi. Poli dan Marpaung melakukan penelitian di daerah Bukit Kili Gunung Talang menggunakan metode MT. Hasil yang diperoleh dari survei MT didapatkan nilai resipitas kurang dari 20 yang diidentifikasi sebagai keprok dan diperkirakan terbesar di sekitar mata air panas Batu Benjenjang. Mulai dari kedalaman 500 meter, reservoir panas bumi diperkirakan berada di bawah batuan ini dengan ditandai oleh nilai resipitas 20 sampai 100 dengan kedalaman sekitar 1500 meter di bawah permukaan bumi.
Oke teman-teman semua, demikianlah hasil penyampaian materi kami kelompok 3 mengenai batuan penudung atau keprok. Apabila dalam penyampaian materi ini ada ucapan kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatian dari teman-teman semua, kami kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi.